Jadi kalau kita mau tertarik dengan pertanian organik ini, tentu secara teori sudah saya sampaikan sebenarnya banyak keuntungan dari pertanian organik. Cuman harus diuji coba. Jadi mahasiswa itu pekerjaannya adalah melakukan riset, melakukan apa namanya uji coba. Jadi kampus itulah tempat untuk melakukan praktek dari teori menjadi praktek. Jadi teori ini kalian sudah dapatkan sebenarnya bukan hanya pertanian organik. Ada mungkin kalian dapatkan tentang materi hama penyakit mungkin kan. Nah itu kan bisa kita kawinkan dengan pertanian organik. Bagaimana pengendalian hama dan penyakit secara organik, ya kan? Tanaman apa misalnya yang paling mudah, yang umurnya misalnya yang tidak butuh waktu lama, tanaman kangkung misalnya. Kalian tinggal bandingkan satu peta ya kan, atau berapa bedeng misalnya kalian buat dengan budidaya organik, bedeng yang lain kalian buat dengan budidaya konvensional. Nah nanti kalian akan melihat hasilnya. Jadi supaya tertarik itu harus ada contoh, ya harus ada contoh terlebih dahulu. Sama dengan petani juga seperti itu, mereka harus ada contoh yang berhasil dari proses budidaya pertanian organik. Nah kita coba di satu kelas ini misalnya buat apa namanya kesepakatan ngolah lahan, satu bedeng juga bisa, tidak masalah. Satu bedeng yang organik, satu bedeng yang konvensional yang masih menggunakan pupuk kimia. Nah itu bisa bisa dibuat. Artinya harus dicoba. Kalau tidak dicoba kita tidak akan pernah tertarik dengan pertanian organik, ya kan? Apa sih pertanian organik? Buang-buang waktu kan, kemarin sudah saya bilang ya tidak efektif, tidak efisien kan. Nah harus kita coba dulu membandingkannya. Kalau tidak kita bandingkan kita nggak tahu, nggak akan pernah tahu. Ya, berhasil kata orang berhasil, dan kita coba enggak gitu kan. Gitu siapa si Dani. Oke Pak, siap. Terima kasih. Ya, oke. Kalau ada yang lain silakan. Oke, kalau ada yang lain, Rodia. Oh, Rodia bergabung lagi. Kalau ada yang lain silakan. Kalau mau didiskusikan, ya tidak harus pure organik. Kalian juga bisa misalnya bertanya materi-materi yang mungkin masih terkait antara pertanian secara umum, ya. Pertanian secara umum. Saya Pak ingin tanya Pak. Boleh, siapa? Putra, Randi Putra. Pak, Coba buka kameranya, Randi, dan supaya lihat gagahnya, gantengnya macam mana ini Randi ini kan. Pak, Ah, tuh. Silakan Randi. ini Pak, Ya. kendala apa saja yang dihadapi dalam pengembangan sistem pertanian Pak? Apa pertanian terpadu Pak? Kendala dan Yang dihadapi Pak dalam sistem pertanian terpadu Pak? oke. Kendalanya Pak? Kalau dari sistem pertanian terpadu, kendalanya itu biasanya lebih kepada kesiapan. Jadi kendala utamanya itu adalah kesiapan petani dalam menerapkan sistem pertanian terpadu. Contoh, kita mau buat satu hamparan 1 hektar lah, sederhana 1 hektar, kita mau pertanian terpadu, ya kan? Kendalanya tidak semua petani itu ahli dari semua bidang. Dia hanya misalnya ahli tanaman pangan atau padi. Dia hanya ahli di situ. Sementara di pertanian terpadu kan harus ada misalnya salah satunya harus ada ternak, ya kan? Kalau misalnya dia budidaya kolam ikan. Nah, kalau petani kita tidak ahli di bidang itu menjadi kendala tersendiri. Ya, khawatirnya justru membuang membuang energi dan membuang finansial atau apa namanya biaya produksi. Nah itu kendala kendala utama kita. Jadi artinya lebih kepada kesiapan pelakunya itu Randi. Ya Pak. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Kalau ada, saya lagi nyari satu materi tadi, kok nggak ketemu dia. Silakan kalau ada yang lain. Yang ini nih, yang mahasiswi-mahasiswinya mana nih suaranya? Jangan kalah suara nih, orang mau pemilu kan. Jangan kalah suara. Karena suara suara
apa namanya, perempuan itu 30% katanya. Saya nggak tahu juga 30% dari mana itu kan. Ada tadi mana dia ya? Satu materi. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini muncul nggak di layar sana, di layar klien? Halo? Belum muncul, Pak. Belum muncul ini? Belum. Baik, saya tutup bentar. Tadi saya share screen yang materi yang barusan saya ambil. Bentar, saya cari dulu bentar. Hilang pula dia. Nah, ini muncul lah. Udah, Pak, udah. Udah ya. Jadi sedikit saya singgung bahwa di dalam pertanian organik itu kita harus paham adanya bahan organik. Jadi dalam pertanian organik ini kan secara umum kemarin sudah kita singgung. Ada yang baru gabung. Nah, definisinya secara umum bahan organik itu adalah semua bahan yang merupakan baik itu bagian dari tanaman, baik itu bagian dari batang, dari daun, dari akar, ataupun sisa-sisa dari hewan, apakah kotoran hewan ataupun bisa juga hewan yang sudah mati, kemudian terjadi dekomposisi, terjadi proses proses decomposer yang itu dilakukan oleh bakteri-bakteri ataupun jamur-jamur sebagai decomposernya. Ya, kalau kita mungkin kenal namanya AM4 ya, mungkin adik-adik sudah kenal dengan AM4, yaitu efektif mikroorganisme. Jadi mikroorganisme yang efektif dalam proses perombakan. Salah satu prosesnya adalah perombakan atau decomposer. Nah, jadi bahan organik itu adalah bahan yang berasal dari bagian tanaman atau juga tanaman secara utuh, kemudian dari hewan atau kotoran hewan yang mana bagian ini sudah mati. Ya, bagian ini sudah mati atau sudah tidak bertumbuh lagi, dan kemudian terjadi proses dekomposisi. Jadi proses perombakan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Sementara bahan organik tanah itu lebih mengacu pada bahan sisanya. Jadi sisa jaringan tanaman atau hewan yang telah mengalami perombakan atau dekomposisi, baik sebagian maupun seluruhannya. Nah, ini artinya bahan organik ini adalah bahan yang siap kita gunakan untuk proses budidaya pertanian secara organik. Ya. Nah, bahan yang telah terhumifikasi yang disebut dengan bahan humik atau bahan yang merupakan proses dekomposisi itu kan kemudian terjadi bahan itu sudah menjadi humus, ya kan? Sudah menjadi humus. Nah, humus inilah yang kemudian menjadi makanan bagi tanaman. Jadi humus ini yang mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman. Ada unsur N-nya, ada unsur P-nya, ada unsur K-nya, ada unsur mikronya, ya, Mg, Se,
ZN dan seterusnya, yaitu unsur-unsur yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman, baik itu pertumbuhan secara vegetatif maupun pertumbuhan secara generatif. Kemudian bahan yang tidak terhumifikasi, yaitu bahan yang bukan humik. Jadi bahan organik ini satu bahan yang humifikasi, yang kedua bahan yang bukan humifikasi. Nah, ini dia. Ya, satu bahan humat yang terhumifikasi, satu bahan non humat tanpa terhumifikasi. Nah, bahan humat inilah yang kemudian larut, ya kan? Ada yang tidak larut. Bagi yang larut itu ya tervaksinasi dalam larutan asam sulfat. Kemudian yang tidak larut itu menjadi asam humat, ya kan? Asam sulfat menjadi hasil akhirnya menjadi asam sulfat, ini menjadi akhirnya menjadi asam humat. Sementara yang tidak larut dalam larutan basah ini kemudian menjadi humin. Nah, ini kan secara teorinya begitu. Ya, kita sekira tidak perlu mendalam tentang teori ini karena ini sudah bagian dari materi biokimia ya. Biokimia tanah. Cuman intinya bahan organik itu ada yang menjadi berasal dari bahan humat yang bahan organik yang terhumifikasi yang kemudian menjadi humus, kemudian ada bahan yang non humat. Nah, bahan organik tanah berada pada kondisi yang dinamik sebagai akibat adanya mikroorganisme tanah yang memanfaatkannya sebagai sumber energi dan karbon. Kemudian kandungan bahan organik tanah itu sangat beragam, berkisar dari 0,5% sampai 5% pada tanah-tanah mineral atau bahkan sampai 100% pada tanah organik. Ya, histosol. Baik, kalau kita mungkin waktu kita tinggal 14 menit. Kita mungkin pernah bercocok tanam di tempat yang tidak hasil sisa bakaran. Mungkin pernah ya nanam dari tanah yang merupakan hasil pembakaran. Nah, ini kan karbonnya tinggi, kandungan karbonnya tinggi. Kenapa kemudian tanah yang sisa hasil pembakaran itu pertumbuhan tanaman kita itu batang itu menjadi batang yang kekar, batang yang kokoh ya, dibandingkan dengan kita ambil tanah yang bukan berhasil dari sisa hasil pembakaran karena kandungan karbonnya tinggi. Ya, kandungan karbonnya ini sudah merupakan bagian dari proses humifikasi. Jadi setelah dia dibakar terjadi proses pelapukan, perubahan unsur kompleks menjadi unsur-unsur yang sederhana. Kemudian dari unsur-unsur yang sederhana dirombak lagi oleh mikroorganisme. Dari mikroorganisme itu melahirkanlah zat-zat yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. Nah, ini yang menjadi kenapa kita perlu, kalau dari sisi dari sisi budidaya, kita perlu mencampurkan, kalau dalam polybag itu kita perlu campurkan tanah yang humus ya. Tanah humus kan 30 cm di atas permukaan tanah. Yang tanah bukan tanah pot solid warna kuning, bukan tanah yang bukan tanah gersang ya, bukan tanah perkebunan yang warnanya merah atau kuning, tapi tanah yang memang dia warna itu masih coklat atau ada yang sebagian itu warna hitam. Nah, 30 cm dari permukaan tanah itu kita campur dengan sisa bakaran ya, sisa bakaran. Nah, kalian akan melihat perbedaannya nanti. Tanah yang kalian hanya gunakan tanah humus saja dengan tanah yang kalian campurkan dengan sisa bakaran, kalian akan mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhannya. Nah, ini hal-hal yang sederhana yang perlu kita kaji supaya menarik. Pertanian organik itu menjadi menarik. Kalau tidak ada kajian, kalau tidak ada penelitian, kalau tidak ada riset, maka akan susah kita membuktikan kalau pertanian organik ini sebenarnya memang pertanian yang pertanian untuk jangka panjang, bukan pertanian untuk saat ini saja, tapi fasenya itu untuk jangka panjang gitu. Oke, adik-adik sekalian, waktu kita tinggal 12 menit lagi. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Monggo, silakan. Ya, faktor yang mempengaruhi kandungan bahan organik tanah itu ada iklim, vegetasi, topografi, waktu, proses dekomposisi, kemudian bahan induk dan pertanamannya. Boleh, silakan. Siapa nih? Silakan, Rodia. Silakan, Rodia. Yang menjadi fokus utama dari sistem pertanian terpadu ini gimana? Bisa diulangi, Rodia? Sistem pertanian terpadu ini
sistem pertanian terpadu ini fokus utamanya apa ya Pak? Fokus utamanya mengintegrasikan seluruh komponen dalam budidaya. Jadi dia terintegrasi. Jadi namanya terpadu kan bahasa Inggrisnya kan integrated ya kan, terintegrasi dia. Jadi kalau misalnya kita ingin sistem pertanian kita terpadu, maka di sana harus ada tanaman utamanya, komoditinya apa. Misalnya tanaman komoditinya adalah tanaman pangan, jagung lah misalnya, tanaman jagung. Tanaman jagung ini tanaman palawija, tanaman jagung. Kemudian di tanaman jagung itu tentu kan dia ada sisa. Pada saat kita panen kan batang jagung ini kan menjadi sisa. Ya, kita anggaplah sisa ini sebagai sampah. Nah, sampah dari hasil budidaya tanaman jagung ini mau kita apakan? Ya kan? Nah, biasanya kan kita olah langsung bisa menjadi kompos, atau ada sebagian yang mengolahnya menjadi pakan ternak. Artinya di satu hamparan itu harus kita siapkan ternak untuk proses pakan bagi ternak, di samping juga nanti kotoran ternak yang kita olah menjadi kompos. Nah, kompos ini kita olah lagi menjadi pupuk organik. Pupuk organik inilah yang kemudian kita gunakan dalam budidaya berikutnya. Kalau misalnya tanaman jagung berikutnya, berarti tanaman jagung fase kedua ini komposnya sudah berasal dari areal pertanaman itu. Nah, itulah disebut dengan pertanian terpadu. Jadi semuanya terpadu, tidak boleh ada satupun yang tidak yang hilang begitu, yang tersisa. Semuanya harus dimanfaatkan. Itu Rodia. Gimana? Jadi Pak, kalau misalnya pakai sistem pertanian terpadu tuh, apakah itu sudah menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia, ada Pak? Secara otomatis, sebenarnya secara otomatis dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, terutama dalam sistem pertanian terpadu, maka itu meningkatkan pendapatan petani, ya kan? Contoh sederhana, kalau petani kita itu kan rata-rata kurang lebih 1/4 hektar itu sudah luas lah areal tanamannya, sudah luas. Maka waktu minggu kemarin kan saya jelaskan, petani kita kalau di kampung, kalau di dusun itu kan rata-rata tanah mereka, rumah, kemudian tanah itu kan kira-kira 5 tumbuk kan. 5 tumbuk sisa dari rumah kan ada perkarangan. Nah, perkarangan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan, untuk ternak ayam, ya kan, untuk ternak bebek, untuk ayam, macam-macam kita manfaatkan. Ini semua digunakan untuk proses budidaya pertanian di hamparan yang 1/4 hektar itu. Kalau kita gunakan 1/4 hektar itu jelas dia akan berkurang. Artinya petani pendapatannya akan berkurang dari sisi community induk begitu. Jadi kalau kita manfaatkan perkarangan ini untuk proses budidaya kita di areal yang 1/4 hektar itu, maka disitulah integrasinya. Disitulah terintegrasinya. Jadi tidak boleh misalnya petani, bukan tidak boleh. Sangat disayangkan petani itu masih beli cabai, masih beli sayur, masih beli bawang, masih beli untuk kebutuhan rumah tangganya. Sementara pertanian organik, pertanian terpadu itu semua sumber daya itu harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, itu dia. Kalau hamparannya luas 1 hektar itu memungkinkan semuanya bisa dimasukkan ke situ. Apakah peternakannya, apakah ikan, budidaya ikannya, atau tanaman yang lain bisa dikombinasikan di situ. Tapi kalau misalnya rata-rata cuma 1/4 hektar, kita perlu mencari area lain untuk substitusi bagi kebutuhan komoditi utama yang kita budidayakan. Nah, itu dia. Baik Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Rodia. Ada lagi yang lain? Monggo, silakan, nggak apa-apa. Cuma waktu kita 7 menit lagi ya, nggak apa-apa. Nah, saya sambung sedikit tentang bahan organik ini. Karena sistem pertanian terpadu itu tidak terlepas dari unsur-unsur yang ada. Sebagian besar itu adalah unsur-unsur organiknya. Nah, ini kan kalau kita lihat secara teori kan begini ya. Komposisi tanah itu kan begini dia. Ya. Kandungan bahan organik tanah merupakan ciri penting suatu tanah. Kalau bahan organik tanahnya mempengaruhi sifat-sifat tanah melalui berbagai cara ya. Nah, ini kan biasanya yang 30 cm ke atas inilah merupakan tanah humus kan. Sisanya ini kan sudah agak susah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu
tidak tercukupi. Nah, hasil perombakan bahan organik mampu mempercepat proses pelapukan bahan-bahan mineral, ya kan, bahan-bahan organik dalam tanah. Kemudian pemilahan dari sisi yang tadi, yang lapisan atas horizon ini, ya. Oh. Nah, intinya bahan organik tanah itu sangat diperlukan dari proses budidaya pertanian organik. Jadi kalau kita ingin, kemarin malam apa kemarin kita diberikan pertanyaan oleh Dani, apa pertanyaannya yang tentang efektif atau tidakkah pertanian organik itu. Dari awal saya jelaskan bahwa keberhasilan dari pertanian organik ini terletak pada persiapan. Jadi kalau persiapan kita matang, maka mudah-mudahan kita akan berhasil dari melakukan budidaya pertanian organik yang terintegrasi. Tapi kalau seandainya persiapan kita tidak matang, saya sarankan jangan 100% organik. Jadi bertahap saja. Kalau misalnya untuk pupuk kita belum sanggup untuk menyediakan pupuk organik, kita mungkin lebih dahulukan mengurangi penggunaan obat-obat kimia sintetik seperti